warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku, saat ini kalian belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini ibu yang ngajar ya. Kalian tersenyum, ayo semua tersenyum, tepuk tangan semuanya. Ayo tepuk tangan semua, karena kalau kalian gembira, katanya Pak Dokter, itu bisa meningkatkan imun kita supaya terhindar dari COVID. Jadi kalian kalau diminta mama, papa, ibu, bapak, disuruh jangan marah-marah. Karena kalau marah-marah, sedih, jadinya nanti gampang kena penyakitnya virus. Virus corona maksudnya ibu. Ya, sekarang anak-anakku, kalian tahu siapa di depan kalian? Di layar kaca kalian siapa? Tahu kan kalian? Ini Bu Guru. Bu Guru Risma. Ya, sekarang ibu akan mengajar kalian tentang bisik-bisik dulu. Ibu tadi malam juga belajar loh. Karena lupa ibu udah. Tapi nggak boleh nyerah. Ibu nggak nyerah. Biarpun ibu lupa, nggak nyerah, ibu belajar terus. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerti tentang apa yang terjadi setelah kita memasukkan makanan ke tubuh kita. Jadi apa yang terjadi? Anak-anakku semuanya, kalian tahu? Kita ikuti yuk. Pelajaran dari Bu Guru Risma. Oke, kita mulai. Jadi anak-anakku, semua kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan pencernaan yang bagus, dengan proses yang bagus, maka kemudian kita bisa tumbuh besar, tumbuh sehat, kita semua sehat. Kalian menjadi tinggi badannya, kalian menjadi besar, badannya menjadi kuat, kemudian kalian menjadi pinter, anak yang pinter, dan kemudian kalian bisa menjadi anak yang berprestasi. Jadi itulah pentingnya kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anakku semuanya, kita ikuti ya, kita ikuti bersama pelajarannya. Yang pertama adalah, mari kita saksikan video sebagai berikut. Dimana kita ketahui bahwa kita membutuhkan makanan untuk memperoleh nutrisi dan sebagai energi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tahukah Anda, agar makanan dapat digunakan tubuh, proses apakah yang terjadi pada makanan tersebut di dalam tubuh kita? Makanan yang kita makan akan mengalami 4 tahapan proses. Tahap pertama adalah proses menelan. Kita menggigit dan mengunyah makanan agar makanan dapat dipecah menjadi lebih kecil supaya selanjutnya dapat ditelan. Kemudian, makanan masuk menuju lambung. Di lambung, makanan dalam potongan-potongan kecil tadi dicerna menjadi lebih halus lagi. Proses kedua ini disebut mencerna. Setelah bentuk makanan dipecah menjadi lebih sederhana, makanan ini selanjutnya akan dicerna dan diserap di usus halus dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi. Proses ini disebut menyerap. Tidak semua makanan yang kita makan dapat diserap oleh tubuh kita. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh tersebut dibuang dengan cara melewatkannya ke usus besar dan selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui anus. Jadi anak-anakku semuanya, itulah proses sistem pencernaan kita. Semua manusia akan melalui proses ini. Dengan proses seperti itu, maka kemudian kita bisa kuat, kita bisa melaksanakan kegiatan, karena ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita mulai. Tadi disampaikan, yang pertama adalah proses bagaimana kita memproses makanan masuk ke dalam mulut kita. Kita akan memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Di dalam mulut kita itu ada gigi. Kita lihat kan gigi? Kalian harus setiap malam sebelum bobo dan pagi harus menggosok
Gigi, karena kenapa? Karena di dalam gigi kita, di gigi kita itu akan ada sisa-sisa makanan karena gunanya untuk mengunyah. Tadi disampaikan di video, kenapa? Supaya makanannya menjadi kecil-kecil. Sehingga nanti akan mudah untuk proses selanjutnya. Jadi makanan harus kecil-kecil. Semakin kecil, maka akan menjadi semakin baik. Karena yang kedua anak-anakku, di dalam mulut kita ada lidah. Lidah gunanya juga untuk membantu, memproses, memperkecil makanan-makanan kita yang selanjutnya akan diproses berikutnya. Nah, di dalam lidah ada namanya kelenjar ludah yang juga membantu untuk memproses makanan itu supaya mudah dicerna nanti saatnya. Yang berikutnya adalah makanan kita akan melewati yang disebut kerongkongan. Kerongkongan ini, di dalam kerongkongan itu ada gerakan-gerakan yang mendorong makanan kita yang dari mulut ke dalam nantinya berikutnya ke dalam lambung kita. Nah, di kerongkongan ini digerak-gerakkan sehingga makanan itu mau turun. Namanya gerakan peristaltik. Anak-anakku semuanya, kenapa? Jadi di sini ada faring, kemudian di sini ada esofagus, anak-anakku di dalam kerongkongan ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau enggak, makanan kita enggak bisa turun ke lambung. Jadi kenapa kemudian ada kerongkongan yang ada gerakan-gerakan yang namanya tadi Bu saya katakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke dalam sistem lambung kita. Nah, dimulailah kemudian proses berikutnya anak-anakku. Proses berikutnya adalah proses mencerna. Tapi kita istirahat dulu. Nanti kalian jangan kemana-mana. Lihat Bu Guru Risma ya ngajar. Melalui program belajar dari rumah bersama guruku. Kita kembali anak-anakku, tepuk tangan lagi. Ayo kita tepuk tangan semuanya. Supaya kita gembira dan kemudian kita mudah menerima materi pelajaran. Jadi kalau belajar harus dengan gembira, dengan senyum, nggak boleh marah-marah. Kalau malah-malah nanti habis di sini capek karena marah nggak bisa untuk belajar. Jadi kalau kalian belajar, kalian harus dengan gembira. Ya, ini bukan untuk mama, bukan untuk papa, bukan untuk ibu guru, bukan untuk bapak guru, bukan untuk ibu bapak, bukan. Tapi belajar itu untuk kalian, untuk masa depan kalian. Karena ke depan nanti kalianlah akan yang menentukan kalian pengen jadi apa. Ya, jadi ayo belajar dengan gembira. Anak-anakku yang tadi Bu katakan, jadi di kerongkongan kita memang digunakan untuk bagaimana makanan di mulut itu bisa masuk ke sistem pencernaan kita. Nah, karena itu di dalam mulut itu ada tadi Bu katakan gerakan peristaltik yang gunanya meremas-remas makanan untuk supaya bisa mendorong makanan dari mulut ke nanti ke sistem pencernaan kita. Masalahnya adalah kenapa harus kecil-kecil ya? Nggak cukup lah kalau besar. Karena leher kita kan kecil, kerongkongan kita kecil. Jadi memang harus kecil. Semakin anak-anakku kita kunyah dengan baik, dengan gigi dan kemudian itu akan semakin mudah kerongkongan mendorong ke dalam sistem pencernaan kita. Nah sekarang kita memasuki proses mencerna. Jadi proses mencerna, yaitu di mana kita mempunyai di dalam tubuh kita setelah kerongkongan kemudian makanan dikirim ke dalam lambung kita. Ini lambung. Jadi kalau aduh aku sakit lambung, itu di sini sayang.
Di sini letaknya ya. Nah, kemudian di lambung itu fungsinya apa? Di lambung itu fungsinya adalah menghasilkan namanya pepsinogen. Nah, pepsinogen apa? Nah, pepsinogen itu adalah ada enzim itu semacam bahan yang dikeluarkan oleh tubuh kita yang mampu untuk mengubah sesuatu. Kalau di sini itu adalah pepsinogen, itu kemudian akan diproses menjadi namanya pepsin. Pepsin ini adalah enzim. Tadi Bu katakan, enzim itu apa? Adalah sesuatu bahan yang dikeluarkan tubuh kita untuk bagaimana merubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Kita bayangkan anak-anakku, makanan masuk dari kerongkongan, kemudian masuk ke lambung kita. Nah, kemudian lambung kita ada mengeluarkan bahan yang namanya pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah bentuk belum jadi dari enzim yang namanya pepsin. Nah, enzim pepsin inilah yang kemudian merubah molekul protein menjadi potongan potongan protein atau pepton. Kenapa demikian? Karena anak-anakku, makanan yang kita masukkan itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Yang tadi Bu katakan, kenapa kemudian kita butuh makan? Karena kita butuh untuk bahan yang bisa membuat tubuh kita bisa bergerak, yang membuat tubuh kita bisa menjadi kuat, yang membuat tubuh kita menjadi bisa tinggi. Karena itu dibutuhkanlah protein. Nah, protein itu adalah dirubah dari makanan kita oleh enzim yang namanya pepsin yang dikeluarkan oleh lambung kita. Mengerti ya anak-anakku? Jadi kenapa luar biasa ini Tuhan? Kita tidak menciptakan ini namanya enzim ini tiba-tiba di dalam tubuh kita ada yang namanya enzim pepsin yang mampu mengubah protein menjadi potongan proton yang nanti akan diserap oleh tubuh kita. Setelah masuk ke lambung, diolah menjadi protein, kemudian masuk ke dalam usus halus. Ini ada usus halus, di sini ada usus halus anakku, Ibu Gaya, ya. Nah, ini usus halus. Yang besar ini bukan, keliru ini ya, keliru. Ibu gambar lagi ya. Mudah-mudahan kalian nggak ngantuk, nggak ngelamun ya. Ini nih usus halus. Nah ini, karena yang ini Bu kasih warna merah. Nah yang ini namanya usus besar. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, ini ada namanya usus 12 jari atau duodenum. Nah, di usus 12 jari dan namanya ada duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong yang gunanya dia adalah memproses makanan kita. Nah, dia akan memproses makanan kita, bentuknya bentuk kimiawi. Sehingga kenapa tubuh-tubuh kita kemudian bisa menyerapnya. Nah, di sini ada ilium atau usus penyerapan. Yang tujuannya adalah untuk menyerap setelah diproses di usus halus ini, yang ada dua, usus duodenum atau usus 12 jari dan usus kosong, maka kemudian masuk ke dalam diserap oleh usus ilium atau usus penyerapan. Nah, kemudian disebarkanlah ke seluruh tubuh kita. Nah, masuk ke dalam seluruh tubuh kita yang kita bisa kemudian bisa bergerak, kita bisa menjadi besar dan kemudian kita bisa menjadi sehat. Anak-anakku,
kita tutup sementara. Nanti kita mulai lagi ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, ikuti program lagi belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, kita kembali ke program belajar dari rumah bersama guruku. Ingat anak-anakku, waktu ibu ngajar sebelumnya, minggu yang lalu, ibu janji akan memberi hadiah kepada kalian yang membuat pekerjaan rumahnya dengan baik. Ya, ibu janji saat itu memberi hadiah. Nah, ini hadiahnya. Nah, ini ada bola, tapi ada tanda tangannya Bu Risma. Nanti kalian akan yang terbaik, 3 terbaik akan menerima hadiah itu. Kemudian ada buku juga tanda tangannya ibu. Kemudian ada tas, juga ada tanda tangannya ibu. Suka ya kalian ya? Ya, nanti untuk kalian yang terbaik. Jadi kalian semua harus menjadi yang terbaik. Supaya kalian bisa berhasil dan sukses. Karena itu harus giat, harus kuat. Nah, kita kembali ke pelajaran hari ini. Yaitu tadi ibu katakan, setelah dari lambung kemudian masuk ke usus besar. Yang terdiri dari usus halus dan usus kosong. Duodenum dan jejunum. Nah, gunanya apa? 2 usus tadi, usus halus dan usus 12 jari dan usus kosong. Gunanya adalah untuk mencerna makanan kita. Menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ingat, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh kita. Supaya bisa sehat, bisa kuat, supaya bisa makin besar, nah makin tinggi. Kemudian anak-anakku, bagaimana makanan yang tidak digunakan atau tidak diserap tubuh kita? Nah, makanan yang tidak dibutuhkan tubuh kita atau tidak diserap tubuh kita, nggak mau loh tubuh kita ngambil. Nah, dibuanglah melalui yang namanya usus besar. Usus besar, ini ibu gambar ya usus besarnya. Nah di sini nih, ini usus besar. Nah di dalam usus besar itu diproses, dibantu oleh namanya bakteri Escherichia coli. Yang gunanya untuk memproses pembusukan sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh kita dalam bentuk feses atau tinja. Nah, kemudian air dan garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena 80% tubuh kita itu adalah air, maka itu diserap kembali oleh usus. Sehingga mereka menjadi beredar di dalam seluruh tubuh kita. Seperti itu. Nah, berikutnya anakku, jadi kesimpulan pertama apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah kita pencernaan makanan merupakan proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah anakku, organ pencernaan manusia terdiri adalah mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan kemudian anus. Jadi gunanya untuk mengeluarkan kotoran yang tidak digunakan tubuh kita. Jadi setiap organ pencernaan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Mulut tadi dikatakan untuk mengunyah, ada gigi dan sebagainya. Kerongkong yang mendorong makanan dari mulut dan seterusnya. Berikutnya anakku, jadi kenapa kita perlu mempelajari sistem pencernaan kita dengan baik? Karena itulah yang akan membuat tubuh kita sehat. Jadi kalau kita memasukkan makanan yang tidak sehat, yang membahayakan tubuh kita, maka itu juga kalau diproses
masuk di dalam itu akan diserap oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita akan menjadi tidak sehat. Seringkali kalian kalau dipaksa sama mama, ibu makan sayur nggak mau kan? Nah, itu kalau itu padahal di dalam sayur itu ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjadi badan kita kuat seperti Popeye. Tahu enggak Popeye? Tahu enggak Popeye? Popeye badannya kuatnya besar-besar, ngangkat kuat ya. Jadi itu dari sayur. Makanya Popeye sukanya makan bayam. Ya. Jadi kalian kalau diminta makan buah, makan sayur mau dong, ya. Kemudian kenapa juga kalian nggak suka kan? Sukanya makanan yang mohon maaf yang bulat-bulat itu namanya ibu nggak tahu apa sih namanya, nggak suka makan ikan, nggak enak ikan. Padahal ikan itu kalau kita makan maka bisa menumbuhkan otak kita sehingga kita bisa menjadi cerdas. Karena di dalam ikan ada omega 3 yang dibutuhkan untuk kecerdasan otak kita. Jadi kalau makan harus dipilih. Jangan asal enak sekarang tapi ternyata tubuh kita nggak butuh. Dibuanglah sama tubuh kita. Jangan seperti itu ya sayang ya. Jadi mulai sekarang kita harus makan makanan yang sehat. Kemudian harus selalu cuci tangan sering. Supaya tubuh kita, tangan-tangan kita tidak ada bakterinya. Khususnya kalau mau makan. Tapi sekarang juga harus sering cuci tangan supaya tidak terkena virus corona. Jadi penting anaknya potong kuku supaya tidak ada kotoran-kotoran masuk di dalam kuku-kuku kita. Ya jadi anakku penting kita hidup sehat. Jadi jangan main-main di tempat yang kotor supaya tubuh kita tidak ada bakteri yang nempel sehingga tubuh kita menjadi sehat. Anak-anakku semuanya, ibu akhiri pelajaran hari ini. Ibu akan ketemu di lain waktu. Dan saat ini ibu ingin memberikan kalian tugas. Tugasnya ibu adalah buatlah gambar sederhana sistem pencernaan manusia. Dilengkapi dengan fungsi. Fungsi-fungsinya tadi apa? Mulut untuk apa, di dalam mulut ada apa, dan seterusnya. Ayo buat, nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, itu juga nggak bisa gambar. Ya, tapi yang paling penting kalian adalah mengerti tentang apa fungsi pencernaan yang sudah ibu jelaskan tadi. Demikian anak-anakku, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Belajar dari rumah bersama guruku. Jangan lupa, salam anak-anakku.